Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Sudah lihat di depan kita kan di sini ada 2 buku yang tentunya salah satunya itu sudah mega bestseller. Nah, yang jadi penulisnya di sini sudah hadir, yang namanya sudah sering santer terdengar, kita sudah lihat sering ada di rak-rak bestseller di Gramedia, di toko buku kecintaan kita. Bapak Om Boleh, Om boleh. Kak Boleh panggil Henry kita Om. Manampiring. Iya, terima kasih Moren. Apa kabar Halo, hari ini? teman-teman Tribun. Tribuners. Baik. Tribuners, teman-teman Tribuners. Baik sekali. Senang sekali kita bisa datang ke Manado lagi. Pertama kali ke Manado, terakhir kali itu 2008. 2008 So, 16 tahun yang lalu, akhirnya balik ke sini. Kadang-kadang kita rasa malu ya, karena punya farm Manampiring, tapi kok jarang ke Manado. Jadi senang sekali bisa hadir di sini, Moren. Nah, itu dia tadi yang mau ditanyakan juga. Kan kalau sudah dengar farm Manampiring, apalagi kalau orang Manado, pasti pertanyaannya ini Manado dari mana ini? Iya, nah ini kita ini sebutannya Manado Cut ya, Manado. Nah, itu Manado. Hah? Nggak pernah dengar istilah Manado Cut? Iya. Oh, itu Opa Oma tahu itu, coba tanya sama Opa Oma. Oh, boleh. Manado Cut, jadi orang yang farm Manado tapi lahir besar di luar Manado, jadi cuma tinggal di farm tapi ya gitu. Kita Sudah mungkin lahir dan besar di luar Manado. iya, kita lahir besar di Jakarta, kuliah di Bandung. Tapi papi saya Manampiring, mami saya Turangan. Manado dua-duanya. Mami saya farm Turangan, tapi dorang bilang dorang lahir di Gorontalo, dorang PKTP Gorontalo, kelahiran Gorontalo. Kalau kita tanya di Manadonya memang kampung halamannya di mana gitu, dorang bilang Amurang. Kita sendiri belum pernah ke Amurang. Di Minahasa Selatan. Itu Minahasa Selatan ya, Iya. iya. Tapi dari kecili, papi itu selalu beli makanan Manado gitu. Iya, masakan Manado, jadi kita so familiar lah gitu. Jadi kenal Manado dari kulinernya di sana. Dari kuliner, orang juga kalau bicara masih bahasa Manado campur-campur Belanda kan. Biasa kan orang Iya, tua ya dorong sekolah Belanda kan gitu. Iya. Jadi ya. Jadi Inilah kita. Gimana nih datang kembali ke Manado? Sudah kemana aja di Manado? Aduh, kita baru sehari kan, baru juga sampai kemarin sore kan. Gitu. Jadi sempat lihat kawasan dulu, makan di kawasan. Kita PKG itu kawasan. Dulu Nyanda Inga ada kawasan. Kan dulu laut kan. Wih, so maju sekali nih Manado gitu. Terus kemarin acara di Gramedia Sam Ratulangi, aduh ramai sekali Moren. Yang datang Iya, itu iya, event kita bincang happy buku. sekali. Iya, bincang buku, bedah buku kemarin di sana. Ramai sekali. Padahal hujan. Iya, hujan deras kemarin tapi tetap ramai yang datang ya. Iya, kita dikasih tahu ada 200 orang datang. 200-an orang yang Iya. datang. Oke. Nah, jadi ini kalau sahabat buku sudah kenalnya Om Piring ini. Biasanya begitu di medsos juga. Katanya nama Om Piring ini justru sudah dari kecil. Iya, Nah, itu jadi ceritanya gimana ini? Ya namanya juga anak SD ya di Jakarta kan. Kalau for dorang Mungkin kan namanya masih asing dulu. nama aneh kan. Yang mau tahu Jo, kalau anak kecil kan selalu baku sedu gitu kan. Baku gara, teman-teman. Jadi ya for dorang paling gampang gara pak kita ya karena kita pe nama gitu kan. Nama pe aneh ada Piring. Jadi dari dulu dari kecil tadi bilang piring gitu kan. Mana nganape gelas gitu, mana nganape sendok garpu, itu biasa sampai Bercandaan udah sampai nyanda marah. melekat gitu ya. Iya, tapi yang paling gerap kalau waktu zaman dulu dorang kita so tua kan. Jadi waktu kita kecil belum ada handphone, semua cuma ada telepon rumah kan. Jadi kalau dorang telepon pak rumah, dorang suka lupa atau manggil kita dari luar gitu kan. Gitu, dorang panggil piring yang keluar kita pe papa ya mana piring. Ya begitulah. Keluarga kan dari papa, jadi dipanggil-panggil Piring. Iya, Kurang tapi ajar kita banget. pe papi so biasa soalnya. Nyanda ada yang marah so. Akhirnya bisa sampai penggemar bukunya Om Piring manggil Om Piring itu gimana? Di medsos kah atau? Di medsos. Jadi di rame, medsos. Karena di medsos terus teman-teman kita yang so kenal lama kita kan panggil Piring juga di medsos. Akhirnya orang lain dapat lihat siapa nih panggil Piring. Akhirnya dorong Baiko jo. Cuman dulu waktu masih muda belum ada Om kan. Oh iya. Begitu so umur kayak kita dorong tambah Tapi Om. nggak kelihatan. Oh, terima kasih. Puji. Bisa aja Moren nih. Tapi ya puji Tuhan kalau awet muda. Jadi kalau misalkan kalau boleh tahu ini
tips awet muda gimana? Maksudnya aktivitas setiap pagi begitu, rutinitas. Kalau misalkan di bayangan kita kan kalau penulis itu bangun pagi sudah dengan catatan begitu, journaling atau apa gitu. Ya, ada. Oh gimana? Kita rasa penulis rutinitas gitu. Penulis macam-macam ya. Maksudnya ada penulis yang seperti itu mungkin dari pagi siap. Kalau kita sih nyanda, kita santai aja gitu. Tapi sekarang di umur kita sekarang, kita selalu coba sempatkan olahraga ya. Jadi olahraga ringan-ringan aja. Apa? Jadi 3 kali seminggu harus udah lari aja di komplek. Lari komplek. Kita nyanda nge-gym Jadi kita cuman olahraga apa itu? Kalau di taman bermain kan suka ada apa itu kita bilang monkey bar yang anak buat manjat-manjat itu. Kita olahraganya di situ. Pull up gitu. Pull up. Tapi nyanda olahraga yang ringan-ringan pakai body weight aja lah, orang bilang sebutannya, jadi nggak pakai terlalu banyak alat-alat. Oke. Kalau makan dijaga atau ada diet tertentu? Makan kita ini bertahun-tahun intermittent fasting, puasa itu loh. Jadi ada waktu-waktu jendela-jendela makan gitu. Iya betul, jadi biasanya kita usahakan paling telat makan malam itu stop jam 8, kemudian makan lagi itu jam 12 siang besoknya. Jadi kira-kira dapat 16-17 jam. Sudah berapa lama itu? Wah, 7 tahun tuh. Jadi kita selama nyanda makan pagi, bangun yang penting kopi hitam, tawar, udah cukup. Habis itu beraktivitas, olahraganya puru kosong kita. Nyanda flow, tenang aja. Nyanda flow, aman. aman. Terbukti ya hasilnya. Jadi smokol di sini orang bilang. Aduh, kita usulnya nyanda smokol selama. Dulu kan anggap penting begitu smokol begitu. Iya. Ternyata ada jam-jamnya gitu. Iya. Oke. Nah, Om Piring, ini kan kita mau bahas bukunya nih. Yang boleh. Satu tentang filosofi, judulnya Filosofi Teras, yang satunya lagi belajar marketing, belajar hidup. Nah, ini kan kebanyakan buku-bukunya Om Piring itu self development. Kebanyakan gitu. Ya. Nah, itu awal mula pengen untuk menulis tentang self development itu awalnya dari mana, atau mungkin ada buku atau penulis yang menginspirasi begitu? Atau momen-momen tertentu begitu? Sebenarnya kita punya perjalanan sebagai penulis itu nggak pernah ada terlalu banyak rencana gitu. Jadi kayak kita rencana mau jadi penulis seperti ini gitu. Jadi banyak topik itu spontan aja, Moren. Spontan muncul, saya lagi mau nulis apa ya kita tulis gitu kan. Kalau ditanya kita menulis sejak kapan, dari kecil, dari SD kita ingat kita selalu suka sekali pelajaran mengarang. Banyak yang benci kan mengarang gitu kan. Kalau guru bilang oke, dengan dapat tugas mengarang tuh banyak yang mengeluh kan gitu. Kira-kira kesukaan menulis dari kecil itu dari orang tua kah yang kasih fasilitas atau apa? Mungkin terlahir begitu atau gimana? Kita nggak tahu genetik atau nyanda, tapi kita PKK itu kalau nulis juga jago. Terus mami punya saudara, ini mungkin Moren nyanda kenal, tapi dulu ada penulis dari Manado, Laros. Tante Laros itu zaman dulu tuh banyak orang tua tahu, itu terkenal tahun 80-an. Jadi mungkin ada darah menulis, nyanda tahu. Tapi dari dulu kita suka sekali menulis, tapi nyanda pernah serius. Nah, itu baru mulai agak serius tuh sebenarnya 2004, 20 tahun yang lalu blog mulai. Oh ya. 2004 itu blog tuh baru mulai tuh, ada blogspot. Ada blog, kita nulis juga di blog. Walaupun nggak membaca belum ada, zaman dulu masih sadiki orang yang lihat blog. Dan selalu ya isi blognya itu renungan aja sehari-hari. Kita dapat lihat ada peristiwa apa yang sedih, peristiwa yang gerap, kita tulis di situ, kita pendapat gitu. Nah, baru media sosial masuk 2009, kita link itu blog ke itu media sosial kan. Jadi kalau nulis sesuatu kita share di Twitter, share di Facebook, jadi kan lebih banyak membaca. Nah, tiba-tiba 2012 itu penerbit yang samperin Pak kita. Iya. Mungkin lihat dari blog, dari medsos begitu. Iya, jadi kita pikir kita beruntung sekali ya. Maksudnya kan orang lain susah cari penerbit. Orang lain kan cari penerbit. Ini penerbit cari Pak kita gitu. Jadi malah kontak Pak kita. Dan orang bilang, kita orang bisa baca, ngana blog, bagus.
gitu, bolehnya ndak kita apa orang terbitkan. Wah, ini kan pepatah bilang pucuk dicinta ulam tiba kan Nyan. Iya. Iya kan, Nyanda terlalu berharap malah datang sendiri ya. Kita bilang ya iya sendiri. boleh juga kita Kapan bilang. lagi kan Kapan kesempatan? lagi gitu. Nah, jadi itu awalnya 2012 tuh buku pertama kita. Ya, habis itu terus. Sekarang kalau total saat ini 8 judul, tapi akhir Desember tambah 2 lagi. Jadi menutup tahun dengan 10 judul. Oh, akhir Total. Desember ini Akan terbit 2 buku akan baru terbit lagi. 2 buku. Oh, kirain. Sekaligus. Oke, jadi ini sudah spill duluan. Sudah spill ya, duluan nih. Nanti kita karya bisa berikutnya. ya. Oke, menarik. Nanti mungkin kita tanya di akhir ya Boleh untuk dong. itu buku selanjutnya. Nah, kalau dari Om Piri sendiri, kalau dari buku yang Filosofi Teras kan membahas tentang stoik gitu ya. Filsafat stoik, ya. stoik. Kalau sebenarnya filsafat stoik ini mungkin ada hal-hal yang torang sendiri biasanya lakukan sehari-hari atau bagaimana? Betul, bisa jadi. Mungkin contoh-contoh mungkin bisa disampaikan mungkin yang Boleh. hal-hal kecil begitu yang Boleh sebenarnya dong, sudah boleh. dilakukan tapi orang tidak sadar itu filsafat stoik gitu. Boleh. Jadi kita mungkin cerita sedikit karena mungkin Tribuners ada yang belum tahu Iya. soal ini buku kan. Jadi kalau orang bicara filsafat itu banyak sekali DP aliran kan. Sama juga dengan agama atau bahkan dalam Kristen aja sebanyak denominasi kan. Jadi filsafat itu macam-macam gitu. Jadi filsafat Stoa atau Stoik ini cuma salah satu dari banyak. Dari banyak. Gitu. Iya, dia lahir itu di Yunani kuno 2300 tahun yang lalu. Jadi memang so lama sekali. Ini filosofi. Nah, kenapa kita tertarik mendalami karena ternyata bagus sekali for ini loh. Emosi, mengendalikan emosi. Iya. Walaupun filsafat kuno tapi relevan Relevan dengan sekali. kita sekarang. Relevan sekali. Jadi waktu nulis buku ini kita juga nyanda berharap akan laku, penerbit juga nyanda tahu akan laku kan. Tapi ya sekarang udah udah 6 tahun, so cetak ulang, cetakan ke-74 ini. Cetakan ke-74. Iya. Jadi siapa yang nyangka ternyata relevan, mengena dengan pembaca Indonesia. Gitu. Nah, tadi kan Moren bilang apakah sudah banyak yang orang lakukan sehari-hari? Mungkin ada Tribuners yang sudah melakukan ini. Misalkan orang bilang Ngoni harus tahu apa yang dibawa kendali kita orang, apa yang nyanda dibawa kendali kita orang. Gitu kan. Iya. Nah, kalau menurut orang nih, orang-orang pintar ini, yang betul-betul dibawa kendali kita orang itu ya hanya orang pendapat, orang punya pemikiran, perkataan, dan perbuatan. That's it. Betul. Udah. Sesudah itu sisanya Jadi perkataan orang lain itu tidak wah, bisa so di luar di kendali. luar Mau kendali. dari cuaca, orang lain mau bikin apa, orang mau ngomong bicara apa di medsos gitu kan. Itu Ngoni harus siap bahwa itu di luar kendali Ngoni. Kalau Ngoni nyanda siap, itu sebenarnya bikin Ngoni stres, marah-marah karena Ngoni pikir orang lain harus ikut Ngoni mau gitu kan, harus itu. Fokusnya ke situ gitu. Iya, kan. jadi ada sebenarnya kalau di orang lain juga bilang ikhlas ya, konsep ikhlas atau berserah boleh. Berserah. Gitu kan, orang bilang berserah pada Tuhan, orang bilang berserah pada semesta gitu. Kita ambil contoh semalam Jo ya, kita acara. Iya. Kan kita bikin acara di Gramedia Samratulangi itu jam 6 sore. Dari jam 5 itu so hujan deras, Mas. Iya, betul. Manado. Macet Hujan deras kan? mana juga di Manado. So macet, hujan deras. Wah, cilaka ini kita pikir wah hujan, sadikis tuh orang yang akan datang. Nah, kalau kita mau stres soal itu hujan bisa aja kan. Tapi terus mau dapat apa kalau kita terlalu banyak stres dengan itu hujan? Hanya kita stres juga itu hujan yang nggak berhenti kan hanya karena Iya, kita. betul. Kita juga nggak bisa paksa gitu. Ya berdoa boleh tapi hak. Pakai pawang hujan mungkin. Oke. Aduh, kita nyanda percaya, kita nyanda pakai pawang hujan. Kita nggak bisa kontrol kan. Gitu. Jadi saat itu cuma bisa ya sudah gitu. Ini terjadilah hujan, ya udah dengan berapapun yang datang ya jalani sebaik-baiknya karena hanya itu aja yang dibawa kendali kita kan, gitu. Betul. Pelan-pelan orang datang sedikit tiba-tiba sampai 200, ya udah gitu. Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi, tapi kalau sampai nggak nyampe segitu pun saya udah harus ikhlas ya, kita udah harus siap gitu. Nggak apa-apa, yang penting berikan yang terbaik. So datang jauh-jauh ke Manado. So banyak juga orang yang datang, ada yang jauh-jauh loh. Kemarin ada yang dari Tondano,
dari minut. Astaga, jadi kita terharu sekali. Kalau kemarin ya ini for dorang lah, for Ngoni banyak yang sudah datang gitu. Oke. Nah, Om Piring, ini kembali soal masih filosofi teras. Kan kadang mungkin juga dengan buku-buku yang lain terkait filosofi ya begitu. Kadang kan orang kalau berpikir filosofi kayak berat begitu, apalagi mungkin. Ah, ya. Nah, kalau menurut Om Piring, kenapa ini bisa diterima dengan baik begitu? Ya. Dan biasanya yang tertarik dengan buku-bukunya Om Piring itu kira-kira di usia-usia berapa gitu, atau Oke. generasi-generasi Gen Z, milenial atau gimana? Kenapa dia bisa diterima ya? Mungkin ini kesempatan saya sampaikan satu hal juga gitu. Jadi kita nggak nyanda tahu, mungkin Tribuners punya persepsi macam-macam dengar kata filsafat, ya kan? Eh, di Jawa juga banyak yang kadang-kadang so alergi dulu dengar kata Iya. filsafat, ya kan? Orang bilang ini ajaran sesat toh gitu kan. Jadi bertentangan dengan kitab suci atau dengan apa agama, nanti dengan apalagi agama. kalau agama sensitif sekali Iya, begitu ya. aduh, ini apa ini? Nah, kita mau coba sampaikan bahwa nyanda harus seperti itu gitu. Kalau orang mengerti apa arti kata filsafat, filsafat itu kan bahasa Inggris filosofi. Bahasa Yunani itu sebenarnya bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Yunani philo dan sophia gitu. Philo artinya cinta, sophia itu artinya kebijaksanaan. Jadi sebenarnya siapapun Tribuners yang berusaha menjadi lebih bijaksana itu sudah berfilsafat Betul. gitu. Jadi jangan pikir Dengerin macam-macam. dulu dengar filsafat begitu. Iya, filsafat itu hanya upaya kita mau jadi orang lebih baik, lebih bijaksana, lebih tenang, gitu. Eh, jadi itu dulu gitu. Nah, kalau pertanyaannya kenapa Stoik ini populer, saya pikir di antara pembaca ada dua hal. Yang pertama justru karena ajarannya sendiri itu simple kalau tanya Pak kita gitu. Prakteknya susah, tapi ajarannya simple dulu gitu. Jadi Mudah dorang dipahami begitu mudah ya. dipahami. Kemudian yang dorang angkat itu ya situasi sehari-hari gitu. Dorang bicara tentang bagaimana ngana berespon kalau teman atau tetangga bicara jahat misalkan tentang ngana. Jadi topik biasa kan. Hal di sekitar kita Hal begitu, sekitar kita gitu. yang jauh-jauh begitu. Betul, zaman dulu mungkin orang yang ada punya smartphone atau media sosial, tapi kan orang bagosip ada dari zaman dulu toh. Dari zaman Romawi kuno juga ada orang ada yang bicara jahat, mulut jahat itu orang julid dulu biasa. sudah ada. Julid udah ada gitu. Jadi udah biasa gitu. Gimana menghadapi krisis gitu ya. Orang zaman dulu ada perang, ada wabah penyakit, dan kok ya mau percaya ini apa jalan Tuhan apa jalan semesta, ini buku persis keluar sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Iya. 2019 dia keluar, 2019. 2020 pandemi datang. Makanya kadang-kadang ada yang bilang mungkin buku ini populer karena pandemi. Orang Kalau jadi nyanda rajin ada baca Covid, buku. rajin baca buku sama orang stres. Jadi banyak yang Membutuhkan. banyak yang berpikir bahwa ini buku kok kayak keluar pas gitu. Jadi pas Covid orang stres, di sini dapat tips-tips gitu kan, ajaran yang ini. Dapat pencerahan. Iya. Jadi yang pertama menurut kita karena memang filsafatnya sendiri sifatnya sehari-hari mudah dipraktikkan, dan yang kedua ya sumbangsih kita sebagai penulis adalah kita selalu mencoba menulis dengan bahasa yang sederhana gitu. Banyak baku sedo di situ, banyak joke-joke, kasih ilustrasi supaya nggak terlalu serius. Itu buku judul so serius kalau orang buka ala cuman tulisan lagi gitu kan. Siapa yang mau baca gitu. Jadi makanya bukunya kasih ilustrasi yang lucu-lucu gitu. Bahasanya Menarik seperti untuk bahasa dibaca. bukan buku teks sekolah Iya. gitu. Bahasanya juga kayak bahasa blog gitu, Moren. Oke, jadi lebih ringan begitu. Oh, ya ringan, untuk ringan. Kita dicerna bikin begitu. ringan. Oke, nah Om Piring, ini kan Filosofi Teras ini jadi buku mega bestseller begitu. Sudah banyak yang baca, yang datang juga waktu bincang buku juga banyak tentunya. Nah, Om Piring pernah ndak ada orang yang datang terus bilang buku Om Piring ini menyelamatkan atau jadi apa ya? Mungkin cerita-cerita menarik dari pembaca begitu. Wah, itu
banyak sekali Moren, dan itu yang bikin saya terharu sebagai penulis ya. Jadi kalau saya jadi penulis, bikin acara, baku dapat yang pembaca, kan orang selalu ada book signing kan, orang boleh tanda tangan. Dan pada saat orang datang pak kita, itu banyak yang suka bilang seperti itu, cerita seperti itu. Gitu. Aduh, banyak sekali sampai kita nggak bisa ingat satu-satu. Tapi yang terakhir sekali yang kita berkesan itu di kota Tegal. Ya, terakhir kali kita ada di Tegal di Jawa Tengah. Ada satu perempuan maju, terus dia bilang gitu, oh makasih nih buku Filosofi Teras gitu, tolong pak kita. Saya tanya tolong bagaimana gitu kan. Iya, dia bilang waktu itu dia keguguran, kesian. Dia bilang saya keguguran, kita pe anak. Dan dia itu ini loh menangis Waktu pas bicara book itu. signing Iya, waktu bicara. book signing. Aduh, itu hati. Maksudnya ceritanya sedih ya. Ceritanya kan sedih, tapi di saat yang sama dia juga bilang bahwa ada harapan baru buat bangkit karena baca ini. Jadi kita pikir, kita nggak berani bilang itu kita pe jasa ya sebagai penulis, karena ini kan bukan kita pe pemikiran gitu. Kita kan cuma menyambung, Sharing bercerita gitu. ulang, cuman sharing. Jadi ya itulah kekuatan dari filsafat hidup, bisa membantu orang sih gitu. Menguatkan mental di tengah situasi keadaan Betul, yang dihadapi betul. begitu ya. Oh, kalau Maring di Manado, ada yang datang bilang, ini buku bantu kita putus cinta, ditinggal pacar sampai 2 kali gitu. Kita baca lagi, kita jadi bangkit lagi. Menguatkan begitu. Jadi patah hati gitu, masalah hidup. Macam-macam begitu. Iya. Oke. Nah, ini dari filsafat stoik ke buku marketing. Beda banget ya, Moren. Langsung shift 180 derajat begitu. Betul. Tapi apakah masih terkait dengan buku sebelumnya atau gimana nih? Jadi ini belajar marketing, belajar hidup. Kalau dicari benang merahnya apa sih? Karena beda sekali kan. Yang itu filsafat, kayaknya mulia gitu kan. Ini kok tiba-tiba bicara marketing gitu. Walaupun berbeda, sebenarnya benang merahnya sama, yaitu dua-duanya ini buku pengembangan diri gitu. Jadi dua-dua Bisa ini buku, diterapkan di hidup hari-hari. iya, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kenapa pindah ke marketing? Karena sebenarnya kita 25 tahun itu, sebenarnya kalau orang tanya sebenarnya Ngana bikin apa sih, Ngana pekerjaan utama tuh apa, kita sebenarnya bukan penulis, kita ini profesional, kita Di bidang di bidang marketing. marketing dan advertising. Jadi bayangin 25 tahun. 25 tahun kita kerja di biro iklan, di advertising, punya klien-klien perusahaan besar gitu. Menulis itu malah Sampingan begitu atau hobi sampingan, begitu ya. iya, hobi gitu. Pekerjaan utamanya Dan marketing, advertising. saudari dulu kita pe teman-teman kantor semua pada bilang, "Kiapa ngana nyanda nulis tentang marketing?" Kalau itu ngana pe pengaman. Kong kiapa ngana malah bicara filsafat, bicara alpha girl. Beda begitu. Pada orang Nggak masuk gitu. iya, nyana masuk gitu kan. Terus nah, selama ini kita mengelak kan, kita bilang, "Aduh, kita nyanda mau tulis marketing karena so banyak buku marketing," kita bilang. For apa lagi kita Buku belajar ini siapa mau iya. baca begitu. Iya, kita mau kasih ide baru apa lagi sih di marketing gitu. Baca juga sana di rak toko buku so ada gitu kan. Tapi kemudian dapat ilham, dapat ide itu tahun lalu, akhir tahun lalu, tiba-tiba tak pikir, gimana kalau kita nyanda tulis buku marketing biasa, tapi justru bukunya pengembangan diri, tapi memakai ilmu marketing. Oh, Nah, berbeda kan tiba-tiba. iya. Karena ini tempatnya bukan di rak bisnis, ini tempatnya di rak pengembangan diri. Tapi Mungkin orang juga baca judul kirain ini buat bisnis begitu. mungkin kan. Jadi ini mengembangkan diri tapi pendekatannya filsafat. Ini mengembangkan diri pendekatannya marketing. Unik ini. Nah, berbeda sekali kan. Nah, kalau yang di sini buat bantu mengelola emosi, kalau ini bantu kita orang untuk jual diri dalam tanda kutip supaya Betul. lebih Biasanya jual marketing untuk jualan Produk. produk atau jasa, ini jualan diri betul. gitu. Karena kita percaya semua orang itu sebenarnya berjualan, iya dong. Karena Semua persaingan orang. kan di Iya. saat ini. Iya. Misalkan penulis ya udah pasti harus berjualan. Orang di kantor dia harus memarketingkan diri supaya karirnya bagus kan? Gitu. Moren jadi podcast host itu kan harus marketing juga channel Tribun bagaimana.
bahkan kalau kita pikir-pikir ya, pelajar masih kuliah atau sekolah, perlu marketing nggak? Kita rasa perlu, ya kan? Karena bagaimana supaya guru dapat lihat pangana gitu kan? Bagaimana supaya ngana stand out gitu. Gimana kalau buat orang tua juga ya, marketing Buat orang tua, betul, betul kan? Iya. Gitu. Kalau mau orang tua beli akang oto atau apa motor, Betul. gimana Buju harus baku baik-baik buju. pada orang, harus buju pada orang gitu kan, promosi, cara menyampaikannya gimana kan gitu. Papi kita perlu oto ini gitu kan. Nah tapi masa gitu cara mintanya, harus ada tekniknya kan. Jadi Ini lahirlah dibahas buku. di sini. Betul. Jadi kita Oke. jadi buku ini sebenarnya menarik karena di setiap babnya itu kita akan mulai dengan konsep marketingnya dulu, tapi basic aja. Semua orang bisa mengerti, nggak perlu latar belakang marketing. Terus kita tarik, nah ini DP aplikasi di hidup sehari-hari seperti ini. Sampai cari pacar harus pakai marketing, kan bersaing. Oh iya. Nah, Om Piring, pas momen apa terus berpikir kalau kayaknya marketing ini diterapkan di hidup sudah pasti cocok begitu, memudahkan hidup lah begitu. Prinsip-prinsip marketing ini. Ada momen tertentu ndak yang jadi trigger begitu? Mungkin nggak ada satu momen spesifik yang trigger, tapi saya ingat satu cerita yang satu pengalaman saya yang membuktikan juga gitu. Jadi begini, kalau di marketing itu ada konsep bahwa kita ini harus menjangkau calon konsumen sebanyak-banyaknya gitu, komunikasi kita gitu. Karena kan kalau kita pengen jualan makin banyak, ya pastikan lebih banyak orang yang dengar dong tentang kita punya produk kan. Itu kan common sense kan, itu kan logika gitu. Misalkan ada 2 produk nih, sama-sama bagus, A dan B. Tapi yang A ini terlihat oleh 10.000 orang, yang B yang dapat lihat cuma 100 orang. Baru dapat lihat loh ya, baru dapat lihat gitu. Yang kans yang mana yang lebih laku? Yang dilihat 10.000 orang kan, gitu. Nah begitu juga kita pikir sama dengan orang manusia gitu. Kebetulan kita introvert. Kalau extrovert mungkin nggak ada masalah karena selalu gampang bergaul kan, gitu. Saya nggak tahu di Manado ada orang introvert yang apa semua orang Manado extrovert kong suka baku dapatin teman-teman selalu. Nah kita ini sebenarnya kurang suka justru karena kita introvert. Oh, justru introvert. Kita introvert, kita sebenarnya nggak suka ini kayak gini. Dulu tuh nggak suka diundang podcast, menghindari boro-boro podcast orang kawin aja kalau bisa kita kabur cepat-cepat gitu kan. Nggak nyaman bertemu orang. Nyaman bertemu orang, gitu. Jadi menghindari sekali. Sampai kita pikir lama-lama ya, yang rugi akhirnya kita ini, gitu. Dan itu seperti brand yang nggak pernah mau beriklan. Jadi Ngana boleh punya produk apa sambal roa paling enak di Manado tapi nggak pernah beriklan, nggak pernah muncul, terus berharap orang kenal mau beli bagaimana kan? Gitu. Nah, jadi kita pelan-pelan akhirnya keluar dari comfort zone ya. Marketing diri. Iya harus berani keluar. Nggak nyaman nggak apa-apa, tapi itu bisa dilatih. Jadi ada undangan podcast kita datang dan akhirnya itu yang membantu promosi buku kan. Gitu kan kita datang ke luar biasa. Iya datang ke podcast siapa Raditya Dika misalkan apa itu ada 30 Days of Lunch itu membantu sekali, ratusan ribu orang melihat oh ada tuh yang namanya buku ini gitu. Jadi itu sih memperbanyak exposure dari diri kita gitu. Supaya orang lebih mengenal supaya orang lebih mengenal. Kalau kita hanya mau malu-malu nggak mau berjualan terus berharap orang harus beli kita punya buku banyak, nggak ada seperti itu gitu. Iya betul. Tapi sekarang Om Piring sudah full time writer atau masih berkarir di bidang marketing dan advertising? Nah, pertanyaan bagus. Jadi mulai tahun ini 2024 saya mencoba menjadi penulis full time. Full time. Jadi berhenti kerja, terakhir kerja di kantor tahun lalu. Tahun ini coba fokus. Agak takut sih soalnya biasa dapat gaji kan, terus tiba-tiba tetap begitu. Iya dapat gaji tetap gitu kan, aduh tiba-tiba jadi freelance. Tapi ya tentunya kita bicara deng bini dong harus bicara, tanya, minta izin. Yang penting kita ini kan Mbak Itong kan gitu. Karena kebetulan ini ada menjanjikan ini dari buku sudah bisa lah
gitu. Kalau kalau hidup sederhana gitu. Cukup ya. Ya, kalau bisa hidup cukup mungkin bisa. Ya udah istri kasih izin ya. Ya, tahun ini puji Tuhan masih baik-baik saja. Jadi Puji penulis full Tuhan, time. respon pembaca juga luar biasa ya. Jadi kebanggaan tersendiri juga ya Om Piring. Dan Senang lebih juga melihat produktif, respon. jadi lebih banyak keluar buku. Jadi tahun Jadi ini semangat aja, begitu ya mengeluarkan buku. betul. Tahun ini aja ada 3 judul kan, berarti total selesai. Oke. Nah, Om Piring, jadi sebenarnya Om Piring ini mau lebih dikenal sebagai marketer atau filsuf terkenal. Nah, Oh, lebih baik gimana atau penulis? yang pasti bukan filsuf sih. Saya kebetulan pernah bikin buku tentang filsafat, bukan berarti terus saya mau jadi dikenal sebagai filsuf. Ya kalau kalau tanya Pak kita sih kita bilang jadi penulis saja. Jadi penulis. Jadi penulis saja sekarang. Kebetulan penulis dengan latar belakang marketing. Gitu. Tapi maunya kalau tanya Pak kita pakai identitas, kalau bisa penulis saja. Iya. Nah, bicara mengenai karya berikutnya, yaitu 2 buku sekaligus. Nah, Ya. itu mungkin boleh cerita sedikit Om Piring, bagaimana? Ya, ini menarik. Jadi akhir tahun ini saya tidak hanya mengeluarkan 1 buku, tapi 2 buku sekaligus. 2 buku Oh iya, sekaligus. orang kaget kan. Spesial dong ini ya. Ambisius sekali, spesial sekali, ada apa gitu kan. Dan pemikirannya, ini sebenarnya tadinya nggak langsung 2 buku sih. Oh, Awalnya, enggak sih? ini nih, iya ada adiknya ini nyusul belakangan. Jadi tahun ini kita berpikir begini, tahun depan kita 50 tahun ya. Tahun depan, 2025. Waduh, ini biasanya kalau orang 50 tahun kan apa-apa dirayakan Iya. emas kan, gitu kan. Pernikahan 50 tahun, gitu kan. Apa kemerdekaan atau perusahaan ulang tahun 50. Terus kita pikir kita mau bikin apa, gitu. Nah, waktu itu ide pertama lahir buku yang nanti judulnya itu 50 to 20. 50 to 20. 50 to 20, 50 ke 20. Jadi kita pikir, begini Jo, 50 tahun, untuk setiap tahun kita hidup, kita coba tulis 1 pelajaran. Untuk siapa pelajaran ini? Untuk kita diri sendiri waktu usia 20. Oh, Makanya judulnya 50 to 20 gitu. Ada 50 pesan dari kita yang 50 tahun for kita sendiri waktu masih muda. Karena kan akhirnya kita sadari pas kita sekarang semua 50 tahun kan ada banyak hal-hal yang kita berubah lah melihat hidup kan. Dibandingkan waktu masih 20 tahun, masih kuliah, masih semangat gitu kan, masih naif gitu. Berbagai macam topik gitu. Bisa karir, bisa pacaran, bisa pernikahan gitu. Nah, jadi konsepnya tadinya itu. Gitu, 50 to 20, 50 pesan kepada diri kita yang lebih muda. Nah, itu kita bikin tuh, mulai menulis. Nah, bulan Agustus tahun ini itu kita diundang ke Singaraja Literary Festival. Jadi festival penulis di Singaraja di Bali Utara. Nah, ini menariknya karena di sana tuh ada pembacaan puisi. Gitu. Jadi ada pembacaan puisi, ada penyair Willy Fahmi, Aan Mansur. Mereka baca puisi. Nah, kita kaget sekali pas dengar pada orang karena begini. Selama ini kita pikir kalau dengar kata puisi itu susah. Gitu. Kita pikir puisi itu bahasanya tuh harus susah sekali gitu, harus bahasa yang indah-indah, kata-katanya tuh harus yang rumit gitu kan. Bukan sehari-hari kan. Terus topiknya juga harus dalam gitu kan. Kalau bicara cinta tuh harus berat sekali. Cinta harus cinta gimana gitu kan. Kalau bicara politik harus bagaimana. Kalau orang baca puisi selalu dalam bayangan kita harus kayak Bamaki gitu kan, harus Bataria gitu kan. Ya kan, siapa orang kalau baca puisi harus Bataria gitu kan. Kayak, aduh ini bukan kita pikir begitu. Tapi pas di Singaraja kita dengar ini 2 orang, kok DP bahasa gampang,
gitu. Kata-katanya sederhana. Ternyata boleh puisi. Ternyata boleh puisi kayak gini, gitu. Membacakannya juga tenang, gitu kan. Nyanda marah-marah, gitu kan. Iya. Biasa aja. Oh, kita baru tahu kalau namanya sajak itu bisa seperti ini. Nah, itu tuh namanya, kadang-kadang kita orang penulis tuh bilang, ide itu seperti roh. Nah, Itu orang bilang tuh, sebagai penulis itu, ide tuh kadang-kadang seperti roh. Roh itu seperti melayang-melayang di udara, kong udah orang tuh kayak mau apa itu, Hinggap mau hinggap, mau kerasukan gitu kan, gitu. Jadi bener-bener keesokan harinya sesudah acara itu kayak ada yang hinggap loh, kayak ada ide yang bilang, coba Ngana tulis buku sajak. Begitu. Ya, kita nggak bilang ada suara berbisik, cuman tiba-tiba sambil mandi pagi gitu ya, ada yang kasih ilham gitu. Coba bikin buku saja. Kenapa nyanda gitu? Kenapa nggak takut? Iya ya. Nah, terus kita pikir gimana sekalian aja deh. Ini buku bukan keluar nanti, tapi bersama-sama dengan buku yang sebelumnya. Jadi kita mau bikin proyek ambisi ulang tahun menjelang usia ke-50. Bukan cuma 1 tapi 2 buku. Udah gitu pertama kalinya kita nulis buku sajak. Oke. Udah gitu ada satu lagi hal yang baru yang kita bikin. Untuk pertama kalinya kita ilustrasi sendiri tuh buku-buku. Oh, Kita gambar sendiri. Iya. Ilustrasi. Oh, Iya. suka gambar juga biasa. Gini. Kita pengen gambar bagus nyanda. Oke, tapi bagus sih nyanda. Makanya selama ini kita nyanda mau. Tapi kita pikir karena konsepnya kan personal. Oke. Ini kan buku untuk 50 tahun hidup. Jadi supaya full spesial. karya sendiri. Betul. Gambarnya pun gambar sendiri. Kecuali memang desain sampul. Desain sampul kan harus menjual. Jadi kita masih nyanda berani kita kasih ke profesional gitu. Gitu. Nah, itu jadi dia tidak cerita. memberi ekspektasi gimana ya untuk ilustrasi. Jangan berpikir kayak wow udah kayak komik apa nyanda. Tapi yang penting itu kita petakan Dari sendiri, itu lebih hasil penting. sendiri, Betul. begitu. Nah, Om Piring ini kan kebanyakan self development begitu, filsafat dan mencoba untuk sajak ya. Ada kepikiran enggak untuk bikin fiksi begitu? Udah. Oh, udah. So pernah. Yang pertama, Enggak, nyanda. Itu Oh, buku ke-6. ke-6. Judulnya Hitam 2045. Oh, Hitam 2045. Iya, cuman memang jujur ini sih nyanda terlalu populer ya. Kurang laku jujur. Tapi kita udah pernah bikin novel. Memang DP genre, DP tipe buku itu memang mungkin kurang populer karena novel distopia kan. Distopia. Dan kalau di Indonesia kan fiksi itu harus pacaran, harus cerita, iya kan, Kalau mungkin di luar negeri distopia agak lebih populer. Betul, di Indonesia belum. Atau topik horor biasanya kan kalau di Indonesia kan. Nah, ini kita masuk distopia. Jadi judulnya aja Hitam 2045. Jadi kita bayangkan Indonesia tahun 2045 tetapi diktator. Jadi DP pemerintahan diktator kong bukan cuma diktatornya pakai AI lagi. Jadi teknologi tinggi gitu. Tapi negara maju. Negaranya nggak sengsara loh gitu. Indonesianya maju, korupsi sunya nggak ada gitu kan. Atau orang jadi hebat sekali. Tapi nyana ada kebebasan. Nah, ngana salah bicara tangka gitu. Ngana salah posting apa di media sosial polisi ambe Hilang. gitu. Iya. Ya. Gitu. Jadi mau nyanda gitu. Nah, itu fiksi kita. Oke. Jadi kedepannya mungkin ada masih membaca pasar Indonesia atau gimana? Belum menyerah juga pun nggak laku karena yang sudah baca itu pada minta sequel. Oh, Gitu. malah jadi penasaran kelanjutannya. Iya, jadi memang terjual tidak terlalu banyak, tapi buat yang baca itu langsung hubungi DM. Ini mau ceritanya, karena sebenarnya ceritanya nggak terlalu selesai gitu, kayak gantung gitu. Iya, minta sequel. Jadi mungkin for orang walaupun yang nggak terlalu banyak, mungkin kita akan bikin DP sequel. Memang respon dari pembaca itu selalu membakar semangat untuk terus berkarya. Kalau penulis yang pembaca yang minta ya semangat. Oke, tidak terasa ini sudah
1 jam, Hah? tapi 1 jam? sebenarnya berapa jam ya? Udah hampir. Harusnya masih banyak sih yang boleh kita cerita. Oh, lagi hangat di komentar katanya. Lagi Oh banyak ya, yang komen. apa ada pertanyaan dari komentar yang mau Adakah dibahas? mungkin? Oh, kutipan-kutipan di-share. Oh, Ada kutipan-kutipan yang mereka share begitu. Oke, mungkin di kesempatan lain kalau Om Piring ada kesempatan untuk datang lagi ke Manado, Aduh, iya dong, semoga kita bisa semoga balik lagi ya. di nanti-nanti juga karya-karyanya, karya terbarunya juga Iya, semoga sukses tunggu di ya. tahun ini. Iya, terima kasih, Moren. Dan sampai jumpa lagi Tribuners sudah menyaksikan. Nantikan juga Tribun Podcast lainnya. Makasih Om Piring. Makasih, Moren. Terima kasih, Tribuner. Sehat selalu. Tuhan berkati.